Banyak orang merasa aman karena berat badannya normal. Angka di timbangan terlihat ideal. Size pakaian dan celana berkisar XS, S, sampai dengan M. Tapi tahukah kamu, ternyata tidak semua orang kurus itu sehat. Ada kondisi yang sering disebut sebagai skinny fat atau dalam istilah medis dikenal sebagai normal weight obesity atau metabolically obese normal weight. Kondisi ini terjadi ketika seseorang memiliki berat badan normal berdasarkan indeks massa tubuh, tetapi presentase lemak tubuhnya tinggi dan massa ototnya rendah. Berdasarkan American Council of Exercise, presentase lemak tubuh dikatakan tinggi jika berada di atas 31% untuk wanita dan di atas 24% untuk pria. Selain itu, indikator lain yang paling mudah diukur adalah lingkar perut. Dengan batas normal lingkar perut melebihi 90 cm pada pria Asia dan 80 cm pada wanita Asia. Yang lebih mengejutkan, penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini dapat berhubungan dengan resiko gangguan metabolik dan penyakit kardiovaskular, meskipun berat badannya terlihat normal. Lalu sebenarnya apa saja fakta di balik kondisi skinny fat? Mari kita bahas mitos yang paling sering dipercaya terkait dengan skinny fat di video Medibang kali ini bersama saya, Dr. Della. Kalau berat badan normal berarti pasti sehat. Banyak orang menganggap bahwa selama angka timbangan berada dalam kategori normal, berarti tubuhnya sehat. Padahal penilaian ini hanya berdasarkan indeks massa tubuh atau perhitungan sederhana dari berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. IMT tidak dapat membedakan antara massa otot dan lemak tubuh. Artinya, seseorang bisa saja memiliki IMT normal, tetapi memiliki lemak tubuh berlebih yang tersembunyi. Jadi, angka timbangan saja tidak cukup untuk menilai kesehatan tubuh. Penting untuk melihat komposisi tubuh, termasuk presentase lemak dan massa otot, serta memperhatikan lingkar perut sebagai indikator lemak. Skinny fat hanya masalah penampilan. Sebagian orang menganggap kondisi ini hanya berkaitan dengan bentuk tubuh atau estetika belaka. Padahal beberapa penelitian dijelaskan bahwa penumpukan lemak berkaitan dengan gangguan metabolik seperti resistensi insulin, diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit kardiovaskular. Artinya, jika dibiarkan, kondisi skinny fat bisa berbahaya. Kalau sudah kurus, tidak perlu olahraga. Banyak orang merasa tidak perlu berolahraga karena tubuhnya sudah terlihat kurus. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan penurunan massa otot dan peningkatan lemak tubuh, walaupun berat badan tidak banyak berubah. Latihan fisik, terutama angkat beban atau resistance training, dapat membantu meningkatkan massa otot dan memperbaiki komposisi tubuh. Diet saja cukup untuk mengatasi skinny fat. Sebagian orang mencoba mengatasi skinny fat hanya dengan membatasi makanan berlemak atau melakukan diet ketat. Namun, tanpa olahraga seringkali menyebabkan penurunan massa otot, bukan hanya lemak tubuh. Sebaliknya, olahraga tanpa diet yang benar juga bukan solusi yang baik. Karena pada skinny fat ada beberapa faktor yang dapat berperan. Antara lain, pola makan yang tidak seimbang, aktivitas fisik yang kurang, kebiasaan duduk yang terlalu lama, kurang tidur, hingga stres kronis. Dan satu faktor lain yang tidak sering disadari yaitu genetik. Santi dan Sinta adalah sahabat karib. Mereka memiliki postur tubuh dan IMT yang sama. Bahkan saking dekatnya, pola olahraga, makan, dan aktivitas hampir serupa. Namun, mengapa ketika dicek,
Santi memiliki kadar lemak normal dan Sinta berlebih. Ada yang dinamakan nutrigenetik dan nutrigenomik. Dalam nutrigenetik, gen kita menentukan bagaimana tubuh merespon makanan. Sebaliknya, dalam nutrigenomik, makanan yang kita konsumsi juga bisa mempengaruhi cara gen bekerja, termasuk gen yang mengatur metabolisme, lemak, dan gula. Hubungan antara gen dan makanan itu dua arah. Ini alasan kenapa dua orang dengan pola makan yang sama bisa memiliki hasil yang berbeda, termasuk mengalami kondisi seperti skinny fat. Tidak hanya itu, dalam ilmu nutrigenetik dan nutrigenomik, pemeriksaan genetika dapat mengidentifikasi bagaimana gen-gen seseorang dapat mempengaruhi manajemen berat badan, komposisi tubuh, metabolisme nutrisi, kesehatan kardiometabolik, intoleransi makanan, kebiasaan makan, kinerja kebugaran, dan resiko cedera. Sebagai contoh, kamu bisa mengetahui resiko obesitas dari beberapa gen yang diperiksa. Hasilnya, kamu resiko tinggi untuk obesitas dan resistensi penurunan berat badan. Kamu juga bisa mengetahui sensitivitas kamu terhadap beberapa jenis makanan, sehingga kamu bisa menyesuaikan pola makan yang sesuai dengan sifat gen kamu. Kabar baiknya, pemeriksaan genetik seperti ini sudah tersedia di Indonesia. Jadi, kamu bisa mulai memahami tubuhmu secara lebih personal dan presisi. Jadi, ingat ya, kurus belum tentu sehat. Pendekatan kesehatan saat ini tidak hanya melihat berat badan, tetapi juga komposisi tubuh dan faktor individual seperti genetik dan metabolisme. Karena itu, penting untuk memahami tubuh kita secara lebih personal. Kalau kamu mau tahu lebih dalam tentang kondisi tubuh dan genetikmu, kamu bisa cari informasi lengkapnya di Instagram @genme_by_kalbe. Punya pertanyaan dan pernah dengar mitos lain seputar berat badan, komposisi tubuh, atau kesehatan kulit? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman kamu yang merasa kurus tapi berlemak.